Oke, kita lanjutin ya untuk praktikumnya. Eh, jadi ini di bab 8 ya. Materinya Q dan DQ. Tadi saya sudah jelaskan untuk konsepnya secara singkat Q itu apa, DQ itu apa, ya bedanya di mana. Jadi mungkin kita langsung fokus ke prakteknya aja ya. Oke, jadi kan tadi untuk di kelas teori sudah dijelaskan template-nya ya, template ADT-nya. Jadi fungsi-fungsinya mungkin agak sedikit beda ya, yang ada di mana tadi? Oh, udah saya close. Jadi kalau di sini tadi ini ya, template fungsinya. Tapi intinya sama ya, ada ini, tiga, tiga metode utama yaitu NQ, DQ, sama first ya. Kalau di sini NQ, DQ, front, tapi maksudnya sebenarnya sama ya, front sama first ya. Mungkin saya ngikutin dari yang ini aja sih, apa namanya, ngikutin dari yang modul aja ya, gitu. Supaya nanti kan kalian kan untuk prakteknya kan juga ngikutin source code-nya juga dari sini ya. Meskipun di teori juga ada source code-nya sih, kalau mau dicoba ini juga bisa juga ya, gitu. Ya itu seninya programming itu di situ memang ya. Satu satu apa ya, satu problem, satu apa, modul gitu, kalau dikerjakan orang yang berbeda itu hasilnya juga pasti beda isinya ya, tapi sebenarnya fungsinya sama ya. Nah, kalau yang di sini kan slide ini untuk teori kan yang bikin Pak Yuan nih ya kan. Kalau yang ini itu yang bikin yang lain, waktu itu bagi tugas sih saya lupa ini yang kebagian bikin ini siapa gitu. Tapi sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama. Meskipun kalau kita lihat source code-nya juga agak beda, meskipun yang fungsinya sama ya, NQ, DQ ya. Kayak NQ di sini kan cuma tinggal pakai append ya. Nah, kalau di sini NQ ini pakai array murni ya, array murni gitu. NQ-nya agak panjang makanya ya, seperti ini. Dan NQ apa Q-nya ini modelnya sirkular ya. Ini sirkular. Jadi array-nya tuh muter gitu ya. Nyambung setelah selesai data yang paling akhir, kalau kita akses data berikutnya itu bisa. Jadi balik ke data yang paling depan. Ya. Ceritanya sih gitu. Oke. Cuman nanti yang saya demokan ini aja sih. Yang Q standar aja ya, bukan yang sirkular. Jadi yang Q yang standar, jadi mungkin nggak akan serumit ini. Ini kan pakai modulus segala nih, ya kan? Pakai modulus karena anu apa supaya datanya bisa muter gitu. Seperti itu. Jadi saya bikin aja pakai ini apa namanya, cara saya sendiri, cuman untuk fungsi-fungsinya saya ngikutin dari yang sini aja ya, gitu. Oke, pertama-tama kita bikin queue pakai list ya, jadi kita nggak butuh bikin node, jadi kita langsung bikin aja kelas queue gitu. Saya simpen dulu queue Python. Oke, pertama-tama untuk konstruktornya dulu ya. Untuk konstruktor eh, saya siap. Ini kan tadi pakai ini ya. Pertama pakai list ya. Jadi saya siapin dulu untuk datanya ya. Itu list kosong seperti ini ya. Selesai. Kemudian fungsi yang kedua apa? LAN ya. Oke, LAN. LAN itu untuk ngambil ukuran ya. Fungsi LAN ya tinggal balikin LAN ya dari self.data ya. Kemudian berikutnya is empty ya. Oh, untuk mengecek ya. Is empty mengecek apakah kosong atau enggak ya. Ya tinggal return apa namanya? Self dot sorry. Len self dot data, kalau misalnya lebih sorry, is empty berarti kan nol ya. Nah, gini. Dia akan balikin nilai true kalau kosong ya. Is empty-nya true kalau datanya itu len-nya panjangnya kosong ya.
selesai. Kemudian apa? NQ. Oke, kita baru masuk mulai masuk ke fungsi utamanya. NQ itu dipakai untuk nambah data. NQ. Nah, kemudian di sini ada elemen yang mau ditambahkan ya. Nah, untuk nambah data seperti yang saya bilang ini sama persis dengan stack ya. Sama persis dengan stack. Jadi kita bisa pakai fungsi nambah data kan selalu di belakang ya. Saya pakai append aja ya. Append elemen ya. Gini, selesai ya. Nah, kemudian untuk DQ ya. DQ itu kalau dicek dulu ya, kosong atau enggak ya. Kosong atau enggak. Kalau misalnya uh, self.is empty ya. Oh sorry, tambahin not ya. Jadi kalau tidak kosong, nah baru bisa dikerjakan ya. Tapi kalau kosong ya nggak ada yang dibalikin kan, nggak ada yang diambil juga gitu. Oke, kalau misalnya tidak kosong ya saya ambil data yang paling depan ya. Saya balikin pakai return aja, return self data kalau pop itu paling belakang ya. Oh sorry, ini enggak di list itu nggak ada fungsi untuk membalikin langsung yang paling depan, berarti saya harus bikin manual ya. Saya harus bikin manual, saya balikin ini elemen sama dengan self.data indeks ke 0 ya ditampung, kemudian saya hapus data di indeks ke 0 pakai del, kemudian saya return elemennya. Nah, gini ya. Gitu. Kalau yang kemarin waktu pakai stack ya kita tinggal panggil pop aja selesai ya. Karena pop itu kan ngambil data yang di paling akhir. Nah, sekarang permasalahannya kita yang diambil adalah data yang paling depan ya. Dia harus pakai ini. Itu. Kemudian first. Nah, kalau first mah gampang ya. First itu kita tinggal return aja data di indeks 0 ya selesai. Tanpa dihapus ya. Jadi cuman balikin indeks pertama. Gitu. Kalau yang ini kan dibalikin sekaligus di ini ya, dihapus ya di del. Oh lupa, harus dicek dulu ya, tambahin pengecekan. Ini. Kemudian apa lagi? Print, oke, print semua. Nah, karena ini pakai list, ngeprintnya saya pakai cara curang aja ya. Apa namanya? Pakai range gitu aja lah ya, biar cepet ya. For in range len dari gini, lalu saya print ya datanya self.data indeks ke i, nah ini aja, print enter. Oke, kayaknya gini doang ya. Kalau versi saya beda dengan yang ini ya, isinya sih agak sedikit berbeda karena ini circular ya modelnya ya. Ini pakai circular, saya kan enggak gitu. Sama di modul teori juga beda ya. Beda dikit tapi sebenarnya intinya sama ya. Kalau dipakai sama aja. Jadi kalau misalnya saya bikin Q kayak gini, terus saya NQ data, ya saya masukin angka 5, berarti isinya 5 sekarang kan. Kan gini. Saya masukin lagi NQ 20, ya berarti isinya 5 sama 20. Lalu saya NQ lagi 10, berarti 5, 20, 10. Saya NQ lagi 7. 5, 20, 10, 7. Satu lagi, NQ lagi, misalnya 100. 5, 20, 10, 7, 100. Nah, pertama-tama kita coba print dulu ya. Saya print
oh sorry, bukan gini caranya. Wiki.print. Kalau kalian pakai yang ini, sesuai slide yang ini tadi, ini kan pakainya kan underscore str. Nah, gini ya. Nah, kalau kayak gini, itu cara ngeprintnya bener gini. Ya. Nah, gini. Gitu. Tapi kalau saya kan, printnya kan sudah ada di dalam sini. Dalam fungsi kan sudah ada ngeprint. Ya, ya maka di sini tinggal panggil aja. Ya, key.print. Nanti saya praktekin yang versi yang kedua deh. Biar paham. Oke, berarti ini kalau saya print, harusnya hasilnya keluar sesuai dengan ini ya. Kita coba. Nah, ini ya sudah sama ya, 5, 20, 10, 7, 100. Ya. Oke, nah sekarang kalau printnya ini saya ubah. Ya, saya ubah printnya itu, jadi kalau mau pakai cara yang di modul kuliah itu ini harus ditampung dulu ya. Seperti ini. Lalu ini saya return. Return. Nah, seperti ini ya. Ini bukan pakai print lagi, tapi ini pakai str serve. Nah, kalau pakai cara ini berarti ngeprintnya adalah print biasa, masukin key-nya ke sini ya. Hasilnya harusnya sama. Loh, apa ini? Unsupported operand. Oh, ini gara-gara saya masukin apa namanya? Ininya kan itu. Saya, kok saya lupa ya convert. R aja Oh, Pak kayaknya. ya. STR. Oh, str doang ya? Str doang. Oh iya betul. Kebanyakan belajar bahasa pemrograman tuh jadi bolak-balik. Oh, enggak juga str. Object is not callable. S-nya besar. Enggak ya? Oh, enggak mau ya? Gimana sih? Kita cek Google aja. Integer to string. Bener str ya? Tapi kok enggak mau ya? Apa ini? Print str. Loh, bener ya? Oh, ini str-nya saya pakai ini. Apa? Sebagai variabel ya. Iya, ini STR, bingung kan dia. Ya, jadi bingung. Ini saya ganti aja berarti. Eh, apa ya? Return gitu aja, red. Nah, coba lagi. Nah, baru bisa. Oke. Karena ya convert tuh ini yang paling susah dihafalin ya. Kalau di C++ itu pakai STOI ya, string to integer atau ITOS, integer to string atau langsung string kayak gini ya. Kalau di Java itu pakai toString di belakang ini. Terus kalau bahasa yang lain lagi ya beda-beda ya. Saya sering lupa kalau convert kayak gini. Kemarin habis bikin program pakai Kotlin ya, itu tinggal di sini atau str gitu ya. Nah, ini lupa lagi. Bahasa tuh mirip-mirip soalnya ya. Itu. Oke. Ini sudah. Tadi hasilnya sama ya. Oke, ya sama. Jadi kalau mau pakai ini, yang pokoknya gini, fungsi-fungsi yang diawali dengan double underscore seperti ini, ya underscore str, underscore learn, underscore init, itu adalah fungsi-fungsi yang apa ya istilahnya ya, eh, itu fungsi sudah ada di bawaan dari sebuah objek gitu, ya. Dan untuk cara pakainya kita nggak langsung manggil init gitu, enggak ya, bukan berarti terus cara manggilnya ini str nggak gini, nggak str gini, nggak ya, bukan kayak gini ya, bukan kayak gitu, tapi
itu untuk digunakan sebagai parameter di tempat yang lain gitu. Kayak misalnya ini init ya, init ini akan dipanggil ketika kita manggil konstruktor ini. Nah, ini ketika ini dipanggil dia akan nge-trigger yang namanya init ya. Gitu. Kalau nggak percaya kita print aja ini ya, init ya gitu. Pasti ada nongol dia. Nah, ini initnya kan nongol nih. Ya kan? Manggilnya kapan? Padahal kita nggak manggil fungsi init kan ya, manggilnya waktu queue-nya diinstansiasi gitu. Kalau learn itu untuk dijadikan objek dari fungsi learn ya. Ya contohnya ini ya. Jadi kalau kita panggil learn key gini, nah itu bisa ya. Gitu. Nah, terakhir yang STR itu supaya kelas ini itu bisa dianggap sebagai sebuah string ya. Artinya kelas key ini akan bisa dipakai dianggap sebagai sebuah string, jadi bisa di-print. Ya seolah-olah key ini adalah string, padahal kan bukan. Ya. Ya padahal bukan. Gitu. Ini istilahnya apa ya? Yang pakai double underscore ini fungsi spesial ya, fungsi spesial dan cara pakainya nggak biasa. Ya, bukan terus dipanggil namanya gitu enggak. Itu. Dan masih banyak juga fungsi-fungsi underscore yang lain ya, ada macam-macam ya, nanti bisa explore sendiri. Oke, nah ini sudah, sekarang saatnya kita coba untuk DQ-nya ya. DQ saya panggil 3 kali. Nah, kalau dipanggil 3 kali ya berarti yang hilang otomatis ini ya, 3 yang paling depan ya, 5, 20, 10. Ya, 7 sama 100-nya itu yang akan tersisa ya, seharusnya gitu. Nah, setelah saya coba betul ya. Hasilnya sudah betul ya, tidak ada masalah. Itu untuk queue pakai ini ya, pakai list atau array ya. Simple ya, simple. Oke, mungkin saya langsung lanjut aja berikutnya. Saya copy ini, kemudian saya bikin implementasinya queue untuk linked list ya, queue linked. Nah, kalau pakai linked list ini agak sedikit merepotkan, kita harus bikin dulu kelas node ya. Kelas node, kelas node itu isinya apa aja ya? Oh, cuman elemen sama ya elemen sama next aja. Oke. Ini self dot elemen ini self dot next ya, elemen berikutnya n. Oke. Di kelas node, terus di sini itu kita apa namanya, menginisialisasi head sama tail-nya ya. Jadi seperti yang saya bilang, sebaiknya kita punya dua ya, head sama tail ya, jangan head doang gitu. Jadi head-nya itu dikasih kosong ya, kemudian tail-nya juga kosong, sama ini ya size-nya ya. Kalau di apa namanya, di linked list, karena ini kan kita build from scratch ya, bikin dari nol ya. Artinya kita nggak bisa mengoperate fungsi learn ya dari sebuah data. Kalau tadi kan kita bisa pakai learn data kan kayak gini kan. Karena datanya sendiri ini tipenya list ya atau array gitu. List atau array, dan list sama array kan sudah punya ini bisa dipakein ke fungsi learn ya. Jadi kita nggak perlu bikin variabel size. Nah, cuma kalau linked list ini kan kita bikin dari nol ya, benar-benar from the scratch ya. Nah, maka kita harus siapin juga size-nya gitu. Jadi di sini bukan pakai learn lagi, tapi di sini tinggal return self dot size-nya. Tuh. Kemudian is empty juga sama, kalau misalnya self dot size-nya itu 0 ya, maka empty-nya true. Kemudian nah ini agak mulai repot ya. NQ, proses menambah data. Oke. Jadi di sini kita perlu cek ya, kalau misalnya datanya itu kosong ya, is empty, maka kita bisa bikin node baru yang namanya baru gitu, sama dengan node ya, dia ngirim elemen sama next-nya itu masih kosong ya, none. Kemudian kita set
head-nya itu sebagai node baru, tail-nya juga sebagai node baru. Ya. Semua menunjuk ke sana. Ya. Nah, tapi kalau nggak kosong, ya tadi kalau menurut teori di teori di slide ini, mana link list, oke. Kayak biasa ya, head-nya sebagai front, tail-nya itu sebagai data yang paling belakang. Nah, berarti kan kita kalau mau nambah data baru ya, atau NQ kan kita nambahnya harus ke tail, ya, ke bagian belakang. Ya kan? Nah, berarti kan, anu ya, sebentar ini nambah baru, ini saya taruh luar aja deh. Saya taruh sini. Berarti kan modelnya kan ini self.tail, ya, dot next, itu kan mengarah ke data yang baru, ya kan? Nah, terus karena gini, tailnya kan sekarang posisi di sini, terus tambah data baru, ini tiba-tiba data baru nongol. Nah, tailnya ini next-nya berarti harus tempel ke data yang baru kan gitu ceritanya. Ya. Maka next-nya nempel ke data baru. Nah, sekarang tail posisi di sini. Nah, tailnya harus saya geser ke sini. Ya tinggal ini self.tail sama dengan boleh pakai tail.next atau boleh juga pakai baru. Ini. Seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa size-nya ditambahin ya. Itu sama nggak sih dengan yang di modul? NQ head sama dengan baru, tail baru, oke. Oh ini sirkular ya ini ya. Bentar. Head baru, tail next, tail. Oh iya, yang ini sirkular ya, sirkular. Oh iya, ini sirkular, betul. Kalau yang saya bikin bukan sirkular ya, bukan sirkular, ini link list biasa ya, single link list, non sirkular ya. Ya ini sirkular jadi ada ketambahan satu baris ini, nggak apa-apa ya, sama aja. Kalau untuk kasus Q sih sebenarnya nggak butuh yang sirkular, nggak apa-apa ya. Cuma kalau mau diimprove ke sirkular juga boleh aja sih gitu. Oke, kemudian yang NQ sudah ya, nambah data sudah. Kemudian untuk yang DQ itu ngambil data ya. Ini ngeceknya sih kalau ngambil data sih anu apa namanya? Ya dicek kosong atau enggak ya. Setelah itu dicek apakah data ini data terakhir atau bukan ya. Jadi self dot size-nya ya sama dengan satu enggak ya. Kalau sama dengan satu ya karena datanya tinggal satu ya udah tinggal del aja selesai gitu. Kalau di sini gimana? Kita lihat di sini dulu. Oh, tinggal di set nan semua. Oke. Ya, head-nya sama dengan nan, tail-nya juga sama dengan nan ya. Selesai. Gitu. Mungkin saya tambahin di sini nggak ada ya hapusnya. Oke, hapus sama dengan self.head ya. Terus head sama tail-nya di set nan, hapusnya saya del kayak gini ya. Ini kayaknya lupa. Iya. Kalau nggak ditambahin del nanti masih nyangkut ya. Jadi saya tambahin aja ya. Oh, mungkin ini anu sih saya taruh luar aja ya. Ini saya taruh luar karena by if maupun else itu sama-sama ngapus ya. Jadi delnya saya taruh di luar tapi di belakang ya delnya. Tapi inisialisasinya di depan. Oke. Nah, itu kalau datanya tinggal satu ya head sama tailnya di set none kan. Tapi kalau datanya masih ada ya berarti kan headnya harus kita geser ya. Geser satu langkah ya kan. Saya geser self.head sama dengan self.head.next kan gitu. Terus kemudian hapus dot
next-nya itu saya set sebagai none. Nah, seperti ini. Lalu saya hapus ini. Ini sudah di bawah. Ini sudah. Oh, sama ini size-nya dikurangi ya. Jangan lupa. Kalau ngapus size-nya dikurang 1 ya, seperti ini. Oke, kita lihat ya hampir sama lah ya. Hampir sama gitu. Oh, tapi kan tadi anu ya. Saya kalau di DQ-nya kan saya ada return ya. Ya, saya siapin di sini kan saya return juga nggak sih pas DQ? Oh ya return elemen kan? Ya sudah. Ini saya anu apa namanya? Saya tampung dulu elemennya, elemen sama dengan hapus dot elemen gitu. Ini kalau sudah return elemen. Nah, sebenarnya ya itu DQ boleh return boleh enggak ya. Kalau saya sih lebih suka kalau saya kasih tambahan return ya sama seperti fungsi bawaan aslinya. Kalau di modul untuk DQ-nya nggak ada return ya. Oh ada ding, ada sorry. Di sini juga ada sama aja berarti ya. Di sini juga ada pakai D ini ya. Oke ya berarti sama. Oke, DQ-nya selesai. Kemudian kalau first, nah first-nya gampang ya. Kalau first gampang, selama itu tidak kosong, saya akan return self.head.element ya. Kemudian, nah ini untuk ngeprintnya kan pakai str nih ya, pakai yang cara seperti ini. Ya berarti saya harus selain siapin tambungan, kalau kalau kita pakai linked list kan saya harus apa punya satu pointer ya, namanya biasanya bantu ya. Bantu itu pertamanya ke head, kemudian ininya pakai looping, pakai while biasa gitu. Selama bantu dot next itu tidak sama dengan none ya. Bantu next tidak sama dengan none, maka return plus sama dengan bantu dot elemen. Oh ini dikasih str kayak tadi, ditambah gini ya, kemudian bantu dot bantu sama dengan bantu dot next. Nah bantu next, oh sorry ini bantunya ya tidak sama dengan, kalau bantu dot next tidak sama dengan non, ketika apa namanya dia sampai tail, tailnya nggak ikut di print ya berarti ya. Logikanya gitu. Jadi ini aja. Oke, sudah, kita coba semoga berhasil. Loh, kok cuma 100 doang? Seratus. Kok cuma 100? Kalau ini saya komen 7 doang. Oh, kok cuma yang paling terakhir. Nah, ini ada yang salah nih. Ntar kita cek dulu. Mungkin saya coba print dulu setiap kali iterasi. Sebenarnya kecetak semua nggak sih? Oh, enggak ya. Size-nya 5. Betul. Berarti pas nambah data ada yang keliru nih. Mana nambah data? Next baru
Terus telex, telnya baru. Kayaknya bener deh. Coba kita lihat. Telnex baru, terus tel baru, ya kan? Yang ini nggak perlu karena kan kita nggak pakai yang sirkular ya. Kita nggak pakai sirkular. Hmm, apa yang salah? Kok yang ke print cuman yang terakhir? CCC. Ini kan jalan sekali ya, jalan sekali. Tapi kok langsung yang terakhir ya? Sebentar, ada yang salah berarti waktu ini ya. Coba saya print. Buat ngecek, saya print tailnya ya. Jadi setelah nge-insert itu saya print nilai yang ada di tail itu berapa sih? Sesuai nggak sih? 5, 20, 10, 7, 100, betul ya? Betul. Jadi nilai tailnya ke update. Set, 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 set. Hmm, apa yang salah ya? Kok saya bingung sendiri? Atau ini harus gini, self.tail.next. Sama aja. Self.head. Low headnya juga 100 ya. Wah, ini sudah salah nih. Bentar, berarti saya harus nyoba ngeprint ini. Waktu di insert tadi, waktu di NQ, itu coba kita print ya. Headnya, dot element. Loh, iya headnya kok ngikut ini. Ya, headnya juga ikut mundur ternyata. Tony kan ya. Bentar. Oh, ya, 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 ya. Ini fungsi SMT-nya yang jadi masalah. Lupa ngasih kurung, ternyata dampaknya besar ya. Oke, jadi SMT karena nggak saya kasih kurung tadi ya. Kan saya manggilnya gini tadi. Nah, dikiranya dia manggil variabel, variabelnya kan nggak ada, jadi nilainya false, otomatis dia larinya ke sini terus ya. Gitu. Nah, harusnya ini ya, ini saya print. Nah, baru betul ya. Oke, ya ternyata cuma karena lupa tanda kurung ya. Oke, nyarinya setengah mati ya. Oke, sudah sesuai hasilnya ya. Ini 5, 20, 10, 7, 100 ya. Ini yang pakai link list ya. Nah, kalau dari teori lebih disarankan pakai yang link list ini ya. Karena dari sisi performa ya, Big O-nya itu lebih bagus yang ini. Untuk segala jenis operasi semuanya konstan ya. Konstan, O-nya satu semua ya. Gitu. Kalau pakai yang array atau list kan waktu ngapus itu yang jadi masalah ya.
O-nya itu N ya, lebih boros operasi. Gitu. Oke. Oh iya lupa nyoba itunya ya, DQ-nya. DQ, DQ. Nah, sip. Yang tiga depan ini hilang ya. Tinggal dua yang belakang. Oke, sudah sesuai. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Sebelum saya lanjut ke DQ ya, double ended queue. Ada yang mau ditanya dulu? Ini DQ di sini ada dua ya, yang DQW ya, W-nya dua kali, sama ini ya, DQ. Saya baru nyadar ini, nyebutnya sama ya DQ, yang ini juga DQ ya. Bedanya gimana ya? Ini DQ, kue, DQW, ini DQW. Ya, kalau dilafalin kan hampir sama ya. Kalau yang ini maksudnya DQ yang ini maksudnya ngambil data ya, ngambil data ya, sama kayak pop kalau di stack ya. Kalau yang DQ doang ini double ended queue maksudnya ya. Double ended queue ini singkatan kalau yang ini ya. Singkatan dari double ended queue ya. Queue yang punya dua jalur. Ya. Saya baru sadar, kayaknya ada yang aneh. Oh iya ya, oh, nyebutnya sama ya. DQ yang ada di fungsi ini sama DQ yang ini ya. Gitu. Padahal hurufnya ya karena hurufnya nggak kerasa kok. Huruf vokal semua. W, DQ, DQ. Jadi nyebutnya ya bersama. Ya, gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Adakah? Oke, nah kalau nggak ada kita lanjut aja ke DQ. DQ-nya saya bikin untuk ini aja, untuk Q yang linked list ya. Yang linked list. Jadi kalau untuk DQ itu kita sebenarnya tinggal tambahin ada dua fungsi ya, append left sama pop left. Kok pop left ya? Tadi apa namanya? Append left, bener ya? Append left. Oh iya betul deh. Append left sama pop left. Pop doang ini. Oh yang ini DQ yang ini itu diganti namanya jadi pop pop left kan gitu. Itu kan ngambil data di kiri. Berarti sekarang tugas saya itu kalau yang NQ ini kan append biasa, ya kan? Nah, berarti tugas saya sekarang nambah append left, ya. Append left, save, elemen, ya, buat nambah data di kiri, ya. Ini kan tadi nambah data di kanan, sekarang nambah data di kiri, oke. Nah, nambah data di kiri itu berarti kalau datanya masih kosong, ini caranya sama ya. Nah, cuman sekarang kalau apa namanya datanya nggak kosong, nah sekarang kan kita butuh nambah data di kiri, ya kan? Nah, data di kiri kan berarti yang main tuh headnya, ya, tailnya nggak akan kenapa-napa. Jadi kita hapus sekarang data yang baru ini itu kan berarti kan next-nya itu dia harus mengarah ke head kan gitu, ya, mengarah ke head. Nah, terus eh, data baru next-nya sudah ke head, sekarang head-nya berarti nge-refer ke data baru. Nah, gini doang ya, itu open left. Nah, sekarang kalau yang pop left ini sudah. Nah, sekarang kalau pop doang kan ngambil data di posisi terakhir. Nah, ini agak repot ya. Pop doang nih yang repot harus pakai looping ya. Ini saya copy. Kalau datanya tinggal satu ya nggak masalah, tinggal gini aja ya, selesai perkara. Nah, tapi kalau
datanya masih banyak. Nah, ini dia masalahnya ya. Masalahnya di sini kita apa namanya? Harus geser datanya ya. Harus geser datanya. Jadi saya pakai while ya. Selama hapus dot next itu tidak sama dengan self.tail ya. Ini kayaknya dulu pernah kita bikin ya waktu belajar stack ya. Buat apa? Buat apa namanya? Nambah data hapus wah bukan bukan pas stack, tapi pas belajar linked list malahan. Kita sudah pernah bikin ini sebetulnya ya. Sudah pernah bikin. Kalau waktu stack kemarin malah nggak pakai looping ya, karena yang diakses cuma frontnya aja, headnya doang ya. Jadi malah nggak perlu kayak ginian. Oke, nah ini kan berarti variabel hapus. Ini kan pointer hapus harus saya geser posisinya sampai sebelum tail ya. Artinya kalau misalnya saya pengen hapus yang paling belakang, yang ini mau saya hapus, berarti kan pointernya harus saya set di sini dulu ya. Saya set di sini pointernya supaya tailnya bisa pindah ke sini, ya kan? Itu kan di sini tail sama dengan hapus kan gitu. Sorry, ini self. Jadi supaya tailnya bisa mundur satu langkah ke belakang, lalu hapusnya kita geser seperti itu, lalu tailnya itu next-nya kita bikin jadi kosong, terus nah hapusnya itu dihapus ya, dibikin non gitu ya, seperti itu. Ini sorry kok ini masuk sih ini sih, ini di luar looping ya. Nah seperti ini. Oke, kita coba. Berarti nama fungsinya berubah ya. Ini append, terus ini append left ya. Ini append, saya selang-seling aja. Berarti posisinya juga berubah ya. Kita ubah dulu. Jadi append pertama kan 5, ya kan? 5. Terus append left 20 kan berarti dia menambahnya di kiri. Ya. Terus append 10, berarti 20, 5, 10. Terus append left berarti 7, 20, 5, 10. Terus append lagi 100 ya, berarti 7, 20, 5, 10, 100. Nah, kayak gini. Jadi waktu kita print, harusnya hasilnya yang ini. Ya, kita coba. Nah, sesuai ya. 7, 20, 5, 10, 100. Oke, sudah betul berarti. Kemudian untuk popnya, saya pop biasa, terus saya pop left, terus saya pop biasa lagi. Ya. Nah, berarti waktu pop yang pertama, ini sekarang saya tulis, pop yang pertama kan yang di pop itu kanan berarti ya. Berarti datanya kan tinggal ini, ya kan? Lalu yang berikutnya pop left, yang dihapus adalah angka 7, berarti datanya tinggal ini. Terus pop lagi, pop kanan kan berarti datanya tinggal 20 sama 5. Ya. Kita lihat apakah betul 20 sama 5. Oke, betul hasilnya. Ya. Oke, berarti sudah berhasil ya untuk DQ. Ya. DQ seperti itu. Ya sebenarnya kayak link list biasa ini sudah pernah kita pakai ya, pas itu ya. Waktu itu kalau nggak salah nama fungsinya kan insert first, insert last ya. Terus delete first, delete last kan gitu kan. Kayak gitu kan. Sudah ada semua ya di materi yang link list itu. Kalau nggak percaya buka aja modul yang lama, yang link list itu sudah ada semua, cuman ganti nama aja. Ya. Nah ini kan sudah ada nih ya. Oh namanya ini add element head, add element tail ya. Ini tadi kan namanya diganti jadi append left ya. Yang ini append doang. Terus kemudian yang ini pop left, yang ini pop doang. Ya, isinya sama ya gitu. Makanya sebenarnya nggak ada hal yang baru di sini. Cuman pakai
pakai apa namanya, pakai fungsi yang lama yang sudah pernah kita bikin, diganti nama aja gitu. Itu DQ. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita bahas untuk ini guided-nya ya. Ada satu soal guided, buatlah program untuk membalik queue dengan memanfaatkan stack yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Misalnya terdapat queue ABC, maka outputnya adalah CBA, ngeprint ya. Ini cuma ngeprint dari belakang ke depan gitu kan. Berarti ini saya hapus. Nah, kalau misalnya saya punya susunannya seperti ini, jadi kalau di print, ya hasilnya 100 duluan ya, 100, 10, 5, 20, sama 7. Kan gitu. Ya. Kalau pakai kalau pakai ini sih, pakai DQ nggak masalah ya. Kita tinggal apa namanya? Kita tinggal bikin fungsi aja. Apa namanya? Reverse reverse print gitu misalnya ya. Print terbalik. Ya tinggal apa namanya? Popnya dari pop biasa semua aja gitu. Di well bentar, kita kalau kita ambil semua nanti hilang ya. Nanti harus kita balikin. Oke, sebentar. Temporary ini sama dengan self dot sebentar kok saya malah bingung sendiri. Oh, atau ini aja sih kalau kalau apa namanya? Kalau nggak mau kalau cuman balik doang ini kan nggak anu ya, nggak disuruh baliknya pakai pakai cara apa. Kalau di sini sih sarannya manfaatkan stack yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ya bisa aja sih pakai stack. Jadi queue-nya ini kan kalau kalau kita tampung ke dalam sebuah stack kan di pop dulu ya, 7 masukin, 20 masukin, 5 masukin, 10 masukin, 100 masukin. Otomatis yang paling keluar kan 100. Nah, habis itu kan kalau dikeluarin kan 100 duluan ya, 100, 10, 5, 20, 7 kan gitu. Itu kalau mau pakai stack ya. Nah, saya punya cara yang lebih gampang ya. Cara yang lebih gampang itu saya tinggal ini aja ya, copy ini ya. Copy ini, cuman ini saya balik ya. Saya balik eh, ininya di sini gitu. Sebentar nambah red sama dengan sorry ini nah ini kayak gini doang. Terus saya pakai yang ini reverse print, saya cetak. Nah, udah kebalik kan? 100, 10, 5, 20, 7 kan kebalikannya ini ya. Ya ini cara paling gampang sih. Sebenarnya tinggal dibalik bagian ininya aja ya. Bagian ininya gitu loh. Awalnya kan pakai plus sama dengan. Plus sama dengan itu kan sebenarnya sama dengan ini ya. Red plus ini kan sama aja kayak gini. Itu plus sama dengannya. Nah, cuman saya harus balik uh, rednya ini nambahnya di belakang ya. Bukan di depan, tapi saya balik ke belakang kayak gini. Ya hasilnya otomatis ya terbalik ya. Gitu. Selesai. Ini cara paling gampang. Kalau cara yang agak repot ya bisa aja sih pakai stack ya. Cuman saya harus nyiapin stack dulu ya. Ya intinya sih saya nyiapin stack kayak gini kan. Terus setiap kali looping ya, setiap kali looping itu s dot push ya, ngambil dari save dot pop nah kayak gini. Semua di push ke sini ya.
Nah, kalau sudah selesai, ini kita bikin looping lagi, kita ngelooping apa stack-nya ini ya, dibalikin ulang ke sini. Nggak apa-apa lah, kita coba aja. Saya ambil dulu source code stack, masih ada nggak? Oh, ini masih ada. Salah buka ya. Pakai apa ini tadi? Visual Xcode ya. Oh iya. Oke, stacknya saya copy aja ya. Saya taruh sini. Kalau ngikutin cara yang di modul ya, pakai stack gitu misalnya, ya bisa aja ya. Kita praktekin aja. Jadi ini saya siapin stack di sini. Kemudian di sini ada bantu sama dengan self.head ya, kayak biasa, sama kayak ini. Terus saya sebentar. Oh, ini malah nggak perlu bantu nih. Karena ini sudah di dalam kelasnya ya. Ini malah nggak usah pakai bantu, tapi tinggal ngecek aja self.size-nya masih lebih besar dari 0. Maka dia diambil semua datanya ya. Dikosongin, queue-nya ceritanya gitu. Dikosongin. Nah, kan udah dikosongin nih. Ya kan? Sekarang kan isinya semuanya pindah ke dalam stack. Nah, stack-nya sekarang gantian kita looping ya. Well, learn. Nah, sekarang kita balikin lagi ke ini ya. Self dot tadi pakainya append berarti ya. S dot pop. Nah, ini. Tapi sebelum sebelum apa namanya? Sebelum di pop itu kita tampung ke dalam sini ya. S dot top. Nah, pakai top ditambah ini. Jangan lupa di convert gitu. Nah, ini ya, ini pakai stack sama pakai stack diambil semua, queue-nya jadi kosong. Habis itu queue-nya dibalikin. Nah, balikinnya dari stack itu kan posisi terbalik. Posisinya kan terbalik. Nah, tinggal di waktu balik itu di ini di apa? Dimasukin ke dalam string ya. Oh, ini append-nya anu ya. Append left ya. Append left. Karena nambahnya harus di kiri ya, gitu. Ini kalau saya print hasilnya, wah error apa ini? Stack tidak punya atribut size. Wah, iya kah? Mana? Loh ada tuh. Len. Loh, 1, 2, 4. 11. Oh iya, lupa ya. Loh, sebentar. Oh, ini salah, emang bukan ini yang dibalikin, tapi balikin len dari self.data. Ini juga. Kok dulu nggak ada masalah ya? Oh, karena nggak pernah dipanggil kali ya fungsinya ya. Ternyata salah. Oke, saya jalanin lagi. Loh, sekarang malah error. Mana tadi? Kok hasilnya 7 semua? 7, 7, 7, 7.
Nah, ini saya print. Kita cek dulu di sininya benar nggak? Eh, ya, bikin program nggak langsung jadi itu biasa ya. Oke, saya print. Wih, apa ini? Satu dua enam 111. Oh, ini kan elemen doang harusnya. Nah, lo ini ya salah emang ya. 777777. Berarti fungsi popnya ini emang yang keliru ya. Fungsi pop, pop ini kan ngambil yang di kanan ya harusnya ya. Ngambilnya harusnya kan 100 ya. Kok keluarnya 7? Bentar. Oh, kalau pop left, loh kalau pop left, oh sebentar. Kalau pop left malah betul ya. Pop left betul, tapi kalau pop doang malah salah ya. Kalau pop doang malah 7. Pop left, berarti popnya ini kita salah ya. Bentar. Pop kan hapus di tailnya ya. Bentar, kalau misalnya ini saya pop doang, misalnya 3 kali kan berarti harusnya tinggal 7 sama 20 ya. Dan di print dibalik kan 20 terus 7 kan harusnya ya. Oke. Ini tadi loh betul. Di sini betul. Kok di sini ah, self dot pop kok yang diambil. Oh, ya ini masalahnya nih. Ini dia ya. Ini tuh tail, astaga. Ya, ini sebentar, sebentar. Soalnya ini kan saya balikin elemen ya. Saya return elemen. Nah, elemennya tuh diambilnya dari hapus. Nah, ini kan yang bikin salah kan di sini, ya kan? Nah, elemen itu bukan dari hapus dot elemen tapi dari ini self dot tail. Nah, ini ya. Di sini tuh tadi di sini nggak masalah karena kita nggak pernah print hasilnya berapa. Nah, kalau di print hasilnya salah karena kita salah ya. Salahnya saya tuh saya set ininya tuh head ya, nggak saya ini head. Harusnya ngambil elemen tuh dari tail ya, gitu. Nah, kalau di sini bener head. Cuman yang di sini tadi kan saya hanya kopas ya. Cuman harusnya ini saya ganti jadi tail.
Gitu. Nah, sekarang harusnya sih kalau pakai yang pop dijamin betul ya. Ini pakai pop ya. Kita lihat. Nah, betul kan? Tuh, tapi nggak kebalik ya. Ngeprintnya sebentar. Ngeprintnya kok masih tinggal ngeprintnya aja nih. Mau ngeprintnya malah masih urut ya. Mana tadi? Ini saya hapus dulu. Nah, tinggal ini eh, ya sama kayak tadi sih sebenarnya ya. Sama kayak tadi. Rate-nya saya taruh sini gitu. Nah, ini kan jadi kebalik kan. Gitu. Ini pakai stack ya, lebih repot ya. Padahal hasilnya sama aja kayak yang saya bikin pertama tadi ya. Ya cuma tinggal balik urutan aja. Ya. Cuman ya nggak apa-apa lah ngikutin di modul kan dengan memanfaatkan stack. Ya udah kalau manfaatin stack ya kayak gini ya. Diambil semua ya, terus di ini di balik. Kalau enggak ini juga bisa sih. Apa namanya? Balikinya itu dari sini ya. Jadi red plus sama dengan kayak tadi ya elemen sama dengan self dot pop ya, biar lebih efisien sih pakai cara yang ini aja ya. Nah, ini juga bisa ya, ini juga bisa. Jadi di sini cuma tinggal balikin aja, nampungnya di sini, hasilnya harusnya apa ini? Oh, lupa di convert. Eh, mana sih tadi? Oh, ini. Thread. Nah, ini terbalik kan hasilnya. Ya, gitu. Ini kalau mau pakai stack ya. Jadi waktu ngambil elemen dari stacknya sih sebenarnya cuma buat nampung sementara ya. Nampung sementara supaya nanti bisa dibalikin lagi ke queue-nya. Gitu ceritanya. Ya. Kalau mau pakai stack. Ya. Gitu. Di sini sama nggak sih? Ini, loh ini pakai looping ya. Oh ya sama aja ya. Ini juga sama. Dari stacknya di push dimasukin ke stack kan saya juga ngepush ya. Langkah pertama ngepush ke stack untuk looping yang pertama. Jadi loopingnya tetap butuh dua. Ini looping yang pertama, looping yang kedua. Jadi looping yang pertama untuk ngambil ya sama untuk bikin stringnya ya. Terus looping yang kedua balikin ya di NQ, di NQ, di NQ gitu ya. Ini di append kalau di sini ya. Ya sama aja lah intinya. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini tentang Q dan DQ. Minggu depan, nah ini yang cukup rumit ya, priority queue. Wah, mengerikan, panjang kan? Nah, siap-siap. Wow, itu baru susah. Kalau yang Q ini masih gampang ya. Jadi siap-siap. Nah, makanya di sini harus matang dulu ya. Ini harus matang supaya bisa ngikutin yang buat minggu depan. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya akhiri? Adakah? Tidak ada. Oke, ya kalau nggak ada mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Eh, ininya jangan lupa dikerjakan ya untuk unguided-nya seperti biasa. Kuis sama itunya juga sudah kembali seperti biasa ya. Jangan lupa juga. Oke, ini yang datang kan cuman dikit. Ini tuh berapa ini? 17 dikurang saya kan 16. Mungkin ada yang belum tahu kalau pindah tempat juga kali ya.
Karena kan pesertanya kan harusnya kan sekitar 30-an ya. 30 atau 31 gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ya. Bisa dibilangin kalau bagi yang belum join ya. Gitu. Ya sudah mungkin gitu aja dari saya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa?